Pemirsa, 5 aktivis Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU pun mengecam dan akan melakukan pemanggilan. Jika terbukti melanggar, PBNU akan memberikan sanksi tegas. Tidak bijaksana dan melukai perasaan kita semua. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak menutup kemungkinan memberhentikan 5 kadernya dari pengurus NU menyusul pertemuan kelimanya dengan Presiden rezim Zionis Israel Isaac Herzog. Pertemuan itu berlangsung di tengah agresi kejam dan genosida Zionis Israel yang makin gencar terhadap bangsa Palestina. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan kepergian 5 pemuda itu bukan mandat dari PBNU. Mereka disebut tidak pernah meminta izin ataupun memberikan informasi kepada PBNU. Menurut Gus Ipul, tindakan kelima pemuda itu sangat tidak bijaksana. PBNU menyatakan akan melayangkan panggilan terhadap kelima pemuda untuk dimintai keterangan. PBNU juga menyebut akan mencari tahu apa latar belakang, maksud, dan tujuan serta siapa pihak yang memberangkatkan mereka. Jika ditemukan pelanggaran, PBNU menyatakan akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dari pengurus PBNU. Telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat menyebut kunjungan 5 tokoh muda NU itu tidak terkait dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Foto pertemuan 5 tokoh muda NU dengan Presiden rezim Zionis Israel Isaac Herzog viral di media sosial. Belum diketahui pasti kapan pertemuan ini berlangsung, tapi publik mengecamnya sebab Israel masih terus menggencarkan pembantaian terhadap bangsa Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat. Tim Liputan Metro TV. Ketua PBNU Syafiq Ali menyebut pertemuan 5 tokoh muda NU dengan Presiden Israel adalah sebuah kenaifan luar biasa. Syafiq khawatir pertemuan itu justru dimanfaatkan Israel untuk menunjukkan bahwa ada kalangan Muslim yang berpihak kepada mereka. Event yang luar biasa ya. Satu karena Israel ini sudah dikecam berbagai pihak dari seluruh dunia, bahkan PBB, bahkan pemimpin-pemimpin negara, presiden, dan mereka tetap bergeming ya, tidak peduli dengan apa kata dunia. Nah, jadi kalau kemudian segelintir orang yang tidak punya posisi politik, tidak punya leverage politik yang cukup, merasa akan bisa mempengaruhi Israel, saya kira itu sebuah keyakinan yang berlebihan. Nah, jadi saya kira itu kenaifan lah ya. Nah, saya kira teman-teman harusnya menyadari bahwa teman-teman ke sana nyaris tidak punya kemungkinan untuk bisa melakukan lobby sama Israel. Yang ada adalah Israel akan menggunakan kunjungan itu, foto-foto dan kunjungan itu sebagai bagian dari upaya kampanye diplomasi dia untuk menunjukkan pada dunia bahwa ada pihak-pihak dari kalangan Muslim yang berdiri di posisi mereka. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menyesalkan 5 cendekiawan muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan 5 Nahdliyin dengan pimpinan Israel itu menuai sorotan negatif di saat Israel yang terus melakukan pembantaian warga Gaza di Palestina. Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf melalui sambungan telepon dan juga pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Bapak-bapak, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin ke Gus Ipul dulu.
Gus Ipul, di keterangan pers yang Anda sampaikan sejauh ini mengatakan PBNU tidak tahu tentang kepergian 5 tokoh muda NU ini. Mereka pergi berdasarkan izin dari siapa berarti, Gus Ipul? Ya, kita belum tahu, maka itu besok Ketua Umum akan memanggil baik yang bersangkutan maupun pimpinan dari badan otonom atau lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama di mana yang bersangkutan mengabdi. Kita akan tabayun, kita akan tanya apa latar belakang tujuannya dan bagaimana keberangkatan mereka, siapa yang memberangkatkan dan seterusnya. Jadi ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat luas dan juga banyak yang bertanya kepada PBNU. Maka kita tegaskan bahwa tidak ada mandat dari PBNU dan mereka juga tidak pernah izin. Lebih-lebih dia ini adalah bagian dari pengurus di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi selama ini apakah memang kegiatan badan otonom atau BANOM di PBNU itu, Gus Ipul, memang benar-benar juga otonom termasuk kepergian 5 tokoh muda NU ini? Atau memang sebetulnya mungkin sebelumnya pernah ada semacam konsultasi kepada Gus Ipul dan kawan-kawan di PBNU? Umumnya konsultasi ya, apalagi ke negara-negara yang kita tahu bermasalah dalam tanda kutip. Nah, memang kadang yang menyangkut pribadi tidak ada masalah. Oke. Tapi karena ini 5 orang ini di samping juga dia mungkin bisa mengatasnamakan pribadi, tapi yang bersangkutan ini kan juga sedang jadi pengurus, baik itu di Pagar Nusa atau di Patayat atau di lembaga-lembaga lain. Jadi dengan begitu ini kita perlu tabayun. Kita belum bisa bicara banyak, tetapi dengan berita yang beredar, foto-foto maupun video, tentu kita tidak hanya sekedar menyesalkan, tapi ini juga membingungkan, melukai perasaan kita dan seterusnya. Baik. Sehingga mudah-mudahan besok ada terang benderang gitu setelah ada pertemuan ya atau tabayun yang dilakukan langsung oleh Umum PBNU Gus Yahya. Baik. Prof. Hikmahanto, kalau kita melihat ini kan pertemuan 5 tokoh muda NU, walaupun baru saja kita dengar disampaikan oleh Gus Ipul itu tidak mewakili lembaga, itu mereka bertemu dengan Presiden Israel, kepala negara Israel. Apapun kondisinya tentunya kan kepala negara manapun berhati-hati untuk bertemu dengan siapapun. Kalau menurut Anda, Prof. Hikmah, kenapa kemudian Presiden Israel mau bertemu dengan 5 tokoh muda NU ini? Karena mereka pun bukan kepala negara, begitu kan? Bagaimana, Prof? Ya, karena mau dieksploitasi. Karena mau dieksploitasi, apanya yang mau dieksploitasi? Indonesianya, karena mereka adalah warga negara Indonesia. Kedua adalah organisasi Muslim terbesar ya di Indonesia, bahkan di dunia. Itu yang akan dicarikan. Karena apa? Karena pada saat sekarang kan dunia, mahasiswa di Amerika Serikat, di berbagai belahan dunia, semua sekarang ini mengecam apa yang dilakukan oleh Israel karena tindakan genosida. Tapi kan Israel mengatakan, enggak, kami tidak melakukan genosida. Yang kami lakukan adalah hak untuk membela diri kami karena kami diserang oleh Hamas. Nah, tentu dari pihak Israel harus mencari legitimasi itu. Nah, kalau misalnya orang Indonesia datang ke Israel, biasanya ya nggak ada masalah karena ada juga untuk kepentingan religius, kemudian juga ada kepentingan mungkin bisnis dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tapi kita nggak punya hubungan diplomatik. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka-mereka ini diterima oleh kepala negara pada saat Israel masih melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, ada konteksnya berarti ya, Prof ya? Iya, legitimasi ini. Tapi ini sama sekali saya yakin Israel juga tahu bahwa ini tidak berpengaruh pada sikap Indonesia, sikap pemerintah Indonesia yang tidak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara dan sikap Indonesia yang selalu meminta agar dihentikan serangan ke Gaza. Prof Hikmah, kalau kita lihat dari akun
Instagram ya yang membagikan foto ini, salah seorang tokoh muda NU mengatakan mereka berharap sebetulnya bahwa bisa menempuh jalan lain daripada demo, kami ketemu dan berharap supaya ada negosiasi supaya terbentuk perdamaian. Apakah Anda melihat, Prof. Hikmah, 5 tokoh muda NU ini sebegitu naifnya untuk berharap bahwa pertemuan mereka bisa menghasilkan gencatan senjata perdamaian, atau seperti apa kalau Anda lihat, Prof. Hikmah? Ya, mungkin boleh saja dari 5 warga negara kita ini mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya untuk tujuan Palestina, untuk rakyat di Gaza, ya. Tetapi pertanyaannya, siapa yang memanfaat siapa dan mana yang lebih kuat? Ya, yang saya pahami bahwa justru dari pemerintah Israel akan memanfaatkan keberadaan dari 5 warga negara kita, warga Nahdliyin yang walaupun dari pihak PBNU mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali, tidak pernah kami memandatkan, tetapi yang diambil itu adalah itu. Sementara pertanyaan kita, apakah dengan kehadiran 5 orang itu akan menghentikan serangan Israel ke Gaza? Saya rasa tidak. Jangankan 5 orang ini, Presiden Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat datang ke Israel untuk minta dihentikan juga nggak dihentikan sama Israel. Jadi, tapi Israel butuh legitimasi ya untuk mengatakan bahwa yang dia lakukan didukung oleh orang-orang tertentu, terutama negara Indonesia yang berpenduduk Muslim besar dan kemudian organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan di dunia bahkan. Gus Ipul, kalau saya membaca tulisan di NU Online tahun 2023, ada juga tulisan serupa di tahun 2020 terkait dengan almarhum Gus Dur dan bagaimana almarhum Gus Dur berusaha menjadi jembatan supaya kemudian Indonesia lewat PBNU atau lewat NU bisa menjadi pendamai hubungan Palestina dan Israel. Itu apakah mungkin sikap inilah kemudian yang ditiru atau coba dijajaki oleh 5 tokoh muda NU dengan kebaikan hati mereka mungkin berharap bahwa ada usaha yang bisa membuahkan perdamaian di sana, Gus Ipul, seperti apa, Gus? Ya, yang pertama mereka bukan Gus Dur. Mereka bukan Gus Dur ya. Pasti. Beda jauh. Ini anak-anak muda ya. Ini tepatnya ini ada 5 anak muda ya yang mungkin karena naif, mungkin masih punya cita-cita yang tadi disebut itu, ingin melakukan sesuatu. Saya kira semua orang juga sedang berusaha untuk melakukan sesuatu dan itu patut dihormati. Ada yang demo itu kita hormati, ya kan? Ada yang pakai jalur diplomasi itu kita hormati. Tetapi mereka datang ke sana ya dalam situasi hari ini yang sama sekali tidak kondusif. Di Gaza sedang terjadi sesuatu hal yang melukai kemanusiaan kita. Mereka foto bersama Presiden Israel sambil senyum-senyum. Jadi mereka lihat itu, jadi ini sebenarnya melukai perasaan gitu, bahwa mereka datang ke sana bukan 5 anak muda, tapi mereka dianggap karena di belakangnya ada NU-nya itu. Jadi dia mesti mengerti itu ya. Beda sekali, Gus Yahya juga pernah ke Israel, tapi tidak dalam situasi seperti ini dan dengan dalam kapasitas yang berbeda gitu. Konteksnya berbeda, kapasitasnya juga berbeda. Sementara kita tidak tahu sebenarnya 5 orang ini maksudnya apa ya. Terus cuma dalam kerangka itu sekarang ya tidak hanya mereka ini, PBB semua kan sedang bekerja, berusaha juga untuk melakukan sesuatu ya gitu. Tiba-tiba ada 5 orang ini yang lucu-lucu berangkat, ini kan bingung kita semua ini. Jadi Gus, kalau yang menjadi masalah adalah momentumnya ya, masanya ya pada saat ini, di mana memang momentumnya dan juga mereka ini membawa misi apa gitu loh. Misi apa benar misinya ingin mendampaikan itu. Apa hanya tidak sekedar ada kesempatan berangkat terus berangkat, alasannya dicari. Ini kita semua menduga-duga, kita semua berspekulasi ya. Maka itu besok kita coba ya, mudah-mudahan bisa terjawab semua spekulasi itu ya, sehingga ini masalahnya menjadi terang benderang. Kalau besok tabayun itu terjadi dan terbukti atau terjelaskan oleh 5 tokoh muda NU ini bahwa
nawaitu mereka sebenarnya benar-benar murni, mungkin karena naif, mungkin karena kurang pengalaman, tapi ingin mendamaikan. Kalau itu yang ternyata terbukti, PBNU akan mengambil sikap apa, Gus? Kita belum bisa ya, terus terang besok lah kita tunggu ya, seperti apa sikapnya. Saya juga tidak mau berspekulasi gitu. Jadi mereka berangkat itu pakai apa gitu. Ini juga pertanyaan juga nih. Siapa yang memberangkatkan? Proposalnya seperti apa? Itu panjang ya Mas Yan ya. Besok aja. Saya belum bisa karena juga besok ada tim yang mendampingi ketua umum. Kita akan lihat dan setelah itu juga akan ada penjelasan langsung dari ketua umum. Baik. Jadi belum tentu kemudian keputusannya adalah karena sempat terberitakan ini Gus Ipul bahwa keputusannya besok memberhentikan para tokoh ini belum tentu begitu kan? Nanti kan ada proses ya, kalau memang benar-benar melanggar ketentuan akan ada proses dan prosesnya nanti melalui rapat pemberhentian itu. Tapi kalau memang dianggap melanggar ya diberhentikan. Baik, Prof. Hikmah, ini bagaimana dengan kepergian 5 tokoh NU ini? Apakah memang akhirnya kalau saya mengartikan relatif mudah ya ternyata WNI siapapun dia untuk datang ke Israel bahkan ketemu dengan presidennya saat ini? Ada yang kecolongan, ada yang memang punya misi yang lain atau seperti apa Anda melihatnya, Prof. Hikmah? Pertama, nggak mungkin juga kalau misalnya warga negara kita datang ke Israel langsung ketemu dengan kepala negara presiden dari Israel. Kecuali memang dikendaki oleh pemerintah Israel. Ya, nggak mungkin misalnya kita melakukan kunjungan religi gitu ya. Apakah yang Muslim ke Al-Aqsa ataupun yang non Muslim gitu. Nggak mungkin terus kemudian tiba-tiba bisa nggak saya bertemu dengan kepala negara, ya nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi tidak mungkin kalau memang tidak minta atau didesain sedemikian rupa oleh pihak otoritas di Israel. Sehingga memang ada tujuan-tujuan tertentu. Memang dari para warga negara Indonesia ini mereka mungkin naif, mereka ingin punya idealisme yang ingin mereka lakukan, siapa tahu bisa begitu ya. Tetapi sebenarnya mereka ini dimanfaatkan, dieksploitasi keberadaannya oleh otoritas di Malaysia dan kemudian dipertemukan oleh kepala negara di Israel. Dan menunjukkan nanti kepada dunia bahwa inilah negara seperti Indonesia saja bisa memaklumi kita melalui negaranya. Padahal sama sekali pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita percaya dalam undang-undang dasar kita. Kita tunggu sama-sama berarti besok hasil dari pertemuan tabayun PBNU dengan 5 tokoh muda NU ini. Semoga hasilnya menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Gus Ipul dan pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana. Wassalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.